Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Mhm. Saya Hersubuna Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yuk kita Iya, ngobrol apa hari ini Mas Hersu? sekarang mulai banyak hal-hal yang behind the scene itu mulai bermunculan ya di permukaan ini. Kalau Iya. buat Mhm. teman-teman yang mencermati, teman-teman pasti udah tahu sekarang terjadi perubahan-perubahan konstelasi politik yang luar biasa ini. Mhm. Segitiga antara, kalau kita perkecil ini, segitiga antara Iya. Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak Prabowo. Kira-kira itu ya Mbak yang Mhm. kalau Betul. kita perkecil Mhm. skopnya dan kelihatan sekali Mhm. ini tanda-tandanya sudah banyak dan ini benar-benar kita ajak Anda untuk membaca berita di balik berita kali ini, ya, Mbak Agi. Mhm. Oke, iya. Kita mulai dari mana? Ah, mungkin sebagai pintu masuk ini soal unggahan dari Sufmi Dasko Ahmad ya. Mungkin dari situ ya kita bisa masuk ya Mbak Agi ya. Oh iya, Ya iya ya betul ya. betul. Yang dia Mhm. mengunggah pertemuan dia dengan Ibu Megawati Mhm. dan dia bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Iya. bertemu dengan Ibu Megawati dan Mbak Puan, gitu kan. Saya tadinya Mhm. menduga itu pertemuan merupakan follow up dari pertemuan tanggal 2 ketika hari lahir Mhm. Pancasila, ketika Pak Tri, Pak Prabowo dan Bu Mega hadir di situ dan Gibran ikut ngintip di situ ya. Jadi rupanya kebalik ini kegiatan itu lebih dulu ya dibanding tanggal 2 itu gitu ya Mbak Agi ya. Iya, kita bisa menduga demikian dan sepertinya Mm-mm. demikian gitu ya. Hanya Mm-mm. karena kesopanan dan kemudian tidak ingin mengubah, tidak ingin apa menjadi. Ini kan seharusnya pertemuan Mega dengan Prabowo itu kan menjadi puncak gitu ya, menjadi Mm-mm. sesuatu yang wah gitu, sesuatu yang mewah. Kalau seandainya sudah diunggah duluan pertemuan antara Dasko dan Prasetyo Hadi menemui Ibu Mega di Mm. kediamannya, begitu kan menjadi kurang mewah lagi. Orang jadi sudah Dan apalagi menduga-duga. kalau kemudian terjadi karena itu udah bocor duluan kemudian batal. Itu kan Iya, pasti ya kan karena adanya ya intervensi atau ya ya. apa juga. Karena kan sebenarnya kita ingat berkali-kali sebenarnya PDIP itu dan Gerindra mengatur pertemuan untuk Betul. mempertemukan Pak Prabowo Mhm. dengan Ibu Megawati kan bolak-balik batal dan Iya. pada waktu itu ada suara-suara kelihatannya ada ya di PDIP juga masih ada loyalisnya Pak Jokowi, di Mhm. Gerindra juga ada Mhm. loyalisnya Pak Jokowi kan begitu makanya kemudian Ibu Megawati dan Pak Prabowo bisa bertemu lewat jalur keluarga akhirnya Didit ingat ya putranya Pak Prabowo yang Betul. pada Lebaran bertemu Mhm. nggak lama setelah itu kemudian langsung bertemu. Nah, ini kalau keluarga lebih secure kan jalurnya gitu. Saya kira ada Mhm. kaitannya Mhm. dengan itu tuh Mbak Agi. Iya, betul. Dan kemudian yang menemani Megawati ada Puan, anaknya. Mm-mm. Ya, tentu saja teman Dasko sehari-hari di DPR. Dan Ya. juga Abdullah Said dan Yasona Lauli. Mm. Begitu. Yang kita tahu ini adalah pendukung kuat dari Ibu Mega, begitu ya. Dan jadi orang kepercayaan Ibu Mega. Kita tidak melihat orang-orang di situ yang kemudian ketika itu ingin apa namanya, apa mendegradasi peran Ibu Mega lah, gitu. Yang ketika Mm. itu kemudian seolah-olah ingin memunculkan Puan apa dan jadi orang-orang yang setengah Jokowi yang masih bercokol Mm. masih ada di DPP PDIP begitu. Mm. Kita tahu orang-orangnya siapa. Jadi ya ini tampak sumringah betul kalau dari foto yang diunggah oleh Dasko begitu Mas Mm. Hersu dan kemudian ya hasilnya ternyata jos yaitu Mm. sebetulnya ini sudah diungkap juga oleh Muzani yaitu Sekjen Mm. Gerindra yang ketika ditanya usai acara peringatan hari lahir Pancasila tanggal 2 Juni kan ditanya oleh Mm. media dan Mm. Muzani kemudian menyatakan kenapa kok ini geser dari tanggal 1 ke tanggal 2 begitu. Mm. Jadi sebelumnya ada surat edaran dari Yudian Wahyudi itu kepala Mm. BPIP Mm. mengenai peringatan tanggal 1 tapi kemudian Ibu Mega ternyata tidak bisa Mm. dan digeser menjadi tanggal 2 di mana untuk meyakinkan bahwa Bu Mega itu hadir. Mm. Jadi saya rasa ini terjadi sebelumnya karena memang kita bisa melihat yang datang adalah Dasko dan Prasetyo Hadi. Mm. Urutannya adalah ketika Muzani mengatakan bahwa memastikan antara Mensesnek dan juga PDIP itu harus memastikan bahwa Bu Mega bisa hadir. Kenapa menyebut Mensesnek? Oh, rupanya Mensesnek kemudian kita bisa lihat hadir di kediaman Bu Mega yang tentunya Mm. ini sebelum peristiwa tanggal 2 Juni. Dan juga di mana pada tanggal 2 Juni pada pertemuan itu kan Bu Mega kok tambah akrab dengan Pras ya begitu. Ada Sementara ya, 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 lihat foto-foto, video-videonya kita dia ngobrol dengan Pras, ya, ya, ya.
Oh, ini Iya, betul. jangan panggil Ketika Pras, dia Pras. Pak Menteri, Prasetyo Hadi. Pak Menteri. Ini. Iya, jadi ketika kita bisa melihat kembali yang sudah lalu peristiwa tersebut, yaitu ketika Pak Prabowo bersama Ibu Mega berjalan dan di belakangnya ada Yusuf Kala, di belakangnya ada Pras, ada Muzani, dan kemudian di belakangnya lagi itu baru ada Mas Wapres yaitu Gibran dan kemudian ada Sugiono Menlu. Nah, ini di situ Pras sempat Ibu Mega berhenti dan kemudian manggil Pras dan kemudian berbincang dan Pras tertawa sumringah gitu. Ibu Mega juga tertawa, Pak Prabowo tertawa. Yang tidak tertawa hanya Gibran karena terlihat Pak JK juga tertawa karena ikut mendengarkan entah apa yang dibicarakan gitu. Tampaknya sesuatu yang menyenangkan. Dan ya itu dari situ kita bisa melihat karena Pras sudah pernah datang ke rumahnya Ibu Mega begitu secara apa namanya secara pribadi sudah kenal begitu kan Mas Ya, Hersey. dan mensesnya ini saya kira berkaitan dengan juga schedule Pak Presiden dan sebagainya Ya, kan dia ikut menentukan ya. gitu. Meskipun ada Mhm. sekretaris Seskap. Mhm. sekretaris presiden ada juga, tapi tetap di bawah koordinasi Sekap termasuk Sekmil juga kan di bawah Mhm. Sekap Mbak Agi. Ya. Jadi Iya, betul. jadi Mhm. dibela-belain itu acara presiden menyesuaikan tanggal 2 karena Ibu Mega baru bisa tanggal 2 gitu supaya bisa ketemu lagi gitu ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, Oke. kita bisa melihatnya demikian dan ini Hmm. merupakan bentuk penghargaan dari Prabowo kepada Ibu Mega dan juga Ya. bentuk kehati-hatian dan Hmm. untuk apa kalau orang Jawa bilang nyelondoh gitu ya, Iya. mengambil hatinya Ibu Mega Dan supaya tidak ya, keras gitu. dan Ibu Mega kan dalam dalam kesempatan itu sempat berpidato kenapa dia menceritakan kenapa dia sobatan dengan Pak Prabowo. Dia menyebutnya gitu loh, kenapa Mhm. orang banyak heran saya kok bisa sobatan dengan Pak Prabowo. Orang nggak tahu gitu bahwa dulu waktu Pak Prabowo itu stateless itu waktunya waktu ke Jordan ya, waktu masih masih di Jordan Mhm. ya pada waktu itu katanya Mhm. Ibu Megawati yang memerintahkan itu Menteri Luar Negeri dan sebagainya untuk segera Iya. mengurus supaya Pak Prabowo bisa kembali. Jadi ya nggak berlebihan kalau kemudian Pak Prabowo meskipun kemarin-kemarin itu mereka sempat berpisah jalan gitu, sempat ketika Pilpres Mhm. 2014 dan 2019 karena Mhm. Ibu Megawati memilih mengusung Jokowi dan berhadapan dengan Pak Prabowo. Hubungan mereka kan kendati sempat renggang, tapi tidak membuat patah arang di antara mereka kan Pak Iya. Prabowo yang terus yang ada bahasa Jawa tadi nyelondoy tetap menempatkan Ibu Mega sebagai tokoh yang lebih senior gitu kan, selalu seperti Mhm. itu. Tapi justru yang sekarang yang terjadi kan eh, Pak Jokowi yang kemudian patah arang dengan Ibu Megawati. Nah, disitulah posisinya Pak Prabowo jadi repot karena dia kan kemudian bagaimanapun juga dia terpilih menjadi presiden karena didukung oleh oleh Pak Joko Widodo dan dia harus berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Kan jadi konstelasinya seperti itu Mhm. gitu ya. Nah, karena itu ketika kemudian Ibu PDIP memilih berada di luar pemerintahan, tapi kan mereka tetap menyatakan bahwa mereka tetap mengakui Mhm. pemerintahannya Prabowo Subianto, tapi tidak menyebut nama Betul. nama Mhm. Gibran dan itu kemudian saya jadi ingat Ketua DPP PDI, DPD PDI Sumatera Utara kan menyatakan bahwa PDI menurut Ibu Megawati, Ibu Ketum itu mendukung penuh pemerintahan Prabowo tapi tidak Gibran. Kan jelas dia katakan seperti itu Ya, kan. sangat Ya. jelas. Iya, Mhm. oke. Iya, iya. Ya. Ya, itulah kemudian juga berhubungan ketika Prabowo pada hari lahir Pancasila tersebut tanggal 2 Juni Hmm. sesudah pertemuan sesudah Dasko menemui Ibu Mega dan kemudian Ibu Mega hadir di situ Prabowo juga mengatakan bahwa kita singkirkan yang tidak setia kepada negara tanpa pandang keluarga asal dan juga asal Ya. partai tanpa pandang Hmm. keluarga dan tanpa pandang partai. Ini Hmm. kan menarik sekali pernyataan seperti itu apalagi kemudian media dengan akalnya menyorot bagaimana wajah Gibran yang terlihat serius tegang begitu ketika menyimak pernyataan Pak Prabowo tersebut Hmm. begitu. Ini Hmm. kan Hmm. langsung kemudian dihubung-hubungkan dan Hmm. iya yang namanya politik kita kan membaca gestur juga Oh gitu iya, Mas harus Henry. itu. Dan jangan lupa kita mesti tambahkan, ini ada momen juga penting pada hari itu. Non Mhm. nggak jauh banget, nggak terlalu jauh dari situ di komplek parlemen itu berlangsung sedang Ya. sekretariat dari Purnawirawan TNI dan Purnawiran dan prajurit TNI mengirimkan surat Mhm. ke Ya. parlemen untuk memakzulkan Gibran Rakabuming. Makanya kemarin Mhm. kita sebut ketika bersalaman antara Ibu Pak Sri dengan Gibran saya jadi teringat saya baru ingat sekarang namanya Ki Ageng Mangir yang waktu itu bersalaman dengan Nah, iya ya betul Ki ya Ageng Mangir yang ya kepalanya terus ya ya dihantam dengan pakai Panemon batu. visual saya seperti itu gitu pada waktu Iya, itu iya. jadi ini memang menarik ini simbol-simbol politik ya coba kita Mhm. tambahin lagi apa sinyal-sinyal politik lain di luar itu lagi Mbak Agi yang menunjukkan bahwa
ini terjadi realiansi ya, ini Iya. antara Pak Prabowo dengan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu kan berarti ya PDIP dengan Gerindra dong kalau kita melihat kekuatan Mm. itu ya Mbak yang sedang berkembali, menjalin hubungan kembali gitu. Dan yang sangat menarik ini kan posisinya sekarang di parlemen itu ketua DPR-nya adalah Puan Mm. Maharani kader PDIP, sementara Mm. ketua MPR-nya itu adalah Ahmad Muzani, sekjen dari Ya. Partai Gerindra Mm. gitu. Hmm, iya, ya ini memang menarik sekali ya Mas Ersu. Jadi kalau kita melihat sekarang semua apa yang orang-orangnya Pak Jokowi pun ini sedang dikeroyok begitulah, sedang Hmm. diungkap borok-boroknya kan kita Hmm. bisa melihat demikian. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, ya ini orang para aktivis begitu kita bisa katakan demikian. Ini mulai berani membongkar borok-borok itu begitu dengan menyebutkan nama, dengan menyebutkan data-data begitu. Dan dalam rangka itu, kalau saya melihat ini berkaitan juga dengan ketegasan dari Kejaksaan Agung Hmm. dalam waktu serentak berbagai korupsi-korupsi para menterinya Pak Jokowi, Hmm. para pejabat-pejabat di masa Jokowi, begitu kan semuanya diungkap oleh Kejaksaan Agung. Sampai saya bingung punya berapa jaksa ya mereka dan Hmm. punya Hmm. berapa penyidik mereka untuk membongkar kasus yang menggurita ini, begitu karena Hmm. kasusnya tidak hanya satu dan masing-masing itu nilainya triliunan kan seperti itu Mas Hersu. Hmm. Ya, coba kita lihat satu persatu apa saja yang dibongkar. Misalnya Said Didu, ya ini apa Bang Said Didu ini aktivis yang juga teman kita juga begitu, dan dia mantan sekretaris BUMN. Ini dia sudah apa secara terang-terangan kalau saya lihat Mas Hersu dia mengungkapkan soal korupsi yang ada Kemendikbud dan kemudian dia juga mengatakan bahwa korupsi tersebut berkaitan dengan orang yang sangat berkuasa di masanya Jokowi, menteri yang sangat berkuasa, begitu, menteri yang sakti malah dia mengatakan demikian. Ini kan menarik sekali. Said Didu sudah berani menyebut tersebut. Bahkan kemudian dia ada dari 6,9 itu ya, 6,9 triliun korupsi di Kemendikbud itu yang Hmm. 3,9 triliun kalau tidak Hmm. salah ya. Hmm. Dia menyebut demikian 3,9 triliun ada berupa korupsi berupa software Hmm. begitu. Hmm. Dan kemudian software ini artinya apa ketika itu diputuskan sebelumnya bahwa Chromebook itu tidak sesuai untuk situasi di Indonesia karena internet belum ada di mana-mana di semua tempat begitu sehingga diputuskan ketika itu rekomendasinya Windows tapi dengan sengaja pada tahun 2020 Kemendikbudristek ini melakukan semacam penelitian lagi uji coba lagi dan sudah diarahkan dari awal agar hasilnya itu mengarah kepada penggunaan Chromebook tersebut. Nah, kemudian yang satu lagi itu yang berupa hardware yaitu senilai 6 triliun. Jadi kalau dijumlahkan 3,9 dan 6 triliun maka pas 9,9 triliun. Yang 6 triliun ini adalah korupsi yang berkaitan dengan menteri yang sangat sakti tersebut begitu. Hmm. Ya, mungkin tidak disebutkan namanya, tapi kita tahu, kita googling saja menteri yang disebut sangat sakti, sangat berkuasa pada segalanya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Mungkin tidak ada yang kalau persepsi kita ya, Hmm. umumnya tidak ada yang melebihi Pak Luhut ketika itu yang lebih istilahnya lebih dipercaya, lebih sakti, lebih berkuasa yang bahkan ada yang mengatakan Pak Luhut adalah semacam prime minister begitulah ya, Hmm. menteri senior seperti itu. Nah, apakah yang dimaksud Pak Luhut? Sepertinya kok iya kalau seandainya Hmm. merujuk kepada peran Pak Luhut yang ketika itu bahkan mengadakan jumpa pers panjang lebar dan sekarang mulai diunggah-unggah lagi oleh netizen jumpa pers tersebut begitu yaitu soal sebetulnya tujuannya bagus soal kemandirian teknologi untuk pendidikan tapi bagaimana kemudian seluk-beluk di belakangnya peran Pak Luhut begitu banyak yang menotifikasi bahwa ada Pak Luhut juga apa mengambil perusahaan-perusahaan seperti Zirek dan kawan-kawan itu yang mendapatkan jatah proyek untuk pengadaannya begitu Mas Hersu. Hmm. Nah Hmm. ini kita masih lihat lagi, Ya. tapi kita dulu Said Didu ini pernah bermasalah dengan Pak Luhut kan, pernah Hmm. disomasi lah begitu ya Hmm. dari pernyataannya. Tapi sekarang Pak Said Didu udah berani menyatakan hal yang dan entah Bukan informasi bukan Pak Said Didu kan disomasi itu Mbak, sudah diperiksa oleh Bareskrim kan, saya oh sendiri sudah juga ikut. diperiksa Sa- sampai sa- sudah ya, diperiksa ketika saya itu ya. juga ikut diperiksa karena saya yang mewawancarainya. Karena ada Iya. sebagai Eh, sebagai moderator begitu ya atau sebagai iya, host ya Mas Yersu sebagai ketika hostnya. itu. Tapi kalau saya Betul. saya malah, yang Anda maksud ini wawancaranya Said Didu dengan Deddy Corbuzier kan maksudnya ya, yang Anda sebut Iya, tadi.
ada di X. Kalau ini pernyataan yang ada di X nih Mas, Oh, di di X ya, bukan di bukan. akun X-nya pribadi. Iya. Oh, oh, Mhm. bukan di yang dengan Deddy Corbuzier, bukan ya? Iya, bukan yang Oke, dengan oke. Deddy Tetapi Corbuzier. tapi Tapi Deddy menurut saya, Corbuzier, ya. yang dengan Deddy Corbuzier itu juga viral Mas Erso, Iya, iya sangat ada. viral. Kalau saya sih nggak lihat omongan viralnya, Mbak. Tapi bahwa Hmm. kemudian Deddy Corbuzier yang selama ini kita kenal sebagai Ya. buzzer dari Mhm. pemerintah kemudian mengundang Mhm. Said Didu itu pun menarik banget kalau menurut saya. Dan ternyata Betul. saya baru juga Mbak Agi tadi kirimin ya soal dia juga dengan Islah Barawi juga kan dia diwawancarai dan dia menyerang orang-orang percayanya Pak Jokowi. Kita tahu Islah Barawi ini Betul. dulu juga daihatnya Pak Jokowi tapi kemudian dia insaf kan begitu. Dan sekarang dia Mhm. jadi figur yang sangat keras menyerang Pak Jokowi. Dan dua-duanya diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Nah, ini ada apa juga gitu loh maksudnya. Kita kan harus Iya, kita iya, tahu siapa betul. Deddy Corbuzier gitu loh. Mhm. Hmm. Mhm. Ya, kita melihat ya, eh, kembali sedikit kepada Pak Said Didu. Pak Said Didu ini pun sebetulnya adalah pendukung Pak Prabowo. Ini pendukung militan Mas Hersu pada tahun Tahun 2014 dan 2019 ya. 2019. Hmm. Betul, iya. Hanya kemudian berseberangan ketika Pak Prabowo kemudian menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Itu Mm-mm. yang banyak membuat saya melihat kaum-kaum militan atau para aktivis ini kecewa begitu Mm. ya. Lebih Pak kecewa Pak lagi Said karena Didu. kemudian terus berpasangan dengan Gibran itu mah tambah Betul, jengkel lagi. betul. Walaupun itu mungkin kalau kita melihat sekarang ada kemungkinan sebagai salah satu strategi dari Prabowo begitu ya. Kalau melihat Bukan sekarang ini kemungkinan, loh, pasti strategi. aduk-adukan. Ya, pasti. Iya. Ya, oke. Ya, dan kemudian dari Said Didu ini sebetulnya adalah dulu orang yang sangat mendukung Pak Prabowo. Mm, Kemudian dia step back pada tahun 2024. mm, Tapi sekarang sepertinya juga apa ya? Kalau dari nada-nadanya mulai memahami langkah-langkah Prabowo begitu. mm. Dan seperti halnya para senior purnawirawan TNI, dia juga sepertinya berpendapat bahwa yang penting itu makzulkan Gibran dulu. Ya, urusan Iya, lain gitu. belakangan Jadi gitu ya. yang lain bisa dimaafkan dulu lah, Ya, itu nanti ya, ya. diurus belakangan Ya, ya, begitu. ya, ya. Iya, Jadi begitu dari juga ada ya, ya. satu lagi. Apa Ada itu? satu lagi Mas Hersu, yaitu Apa? Syah Ganda. Ya, Oh, kalau kita Saganda melihat Syah Ganda ini Nainggolan. adalah juga dulu pendukung dari Pak Prabowo ya tahun Tapi terus kemarin 2019. Anies Baswedan ya, kemudian ya. Kemarin Anies yaitu sama dengan Said Didu, malah ada di timnya Anies juga kan. Mm-mm. Karena ya faktor Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya Jokowi dan kemudian pasangannya adalah Gibran. Jadi Mm, ini sebetulnya adalah faktornya adalah faktor Jokowi dan keluarga dinasti itu mm, begitu. mm, Nah, mm, sekarang bahkan apa Syah Ganda ini kemudian menyatakan bahwa kalau dia yakin gitu 90% mm, uang judol itu mengalir kepada Budi Ari begitu. mm, Ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang sangat terang-terangan, yang mm, sangat mudah kalau seandainya Budi Ari ini memang bersih, itu sangat mm, mudah untuk disomasi atau bahkan dilaporkan begitu. mm, mm, Apa namanya? Bukti dari mana? Begitu mm, juga dengan Said Didu tadi ya. Kalau mm. seandainya memang ini kita menunggu Pak Luhut bagaimana reaksinya nih, walaupun memang tidak disebut nama Luhut. Jadi memang sekarang ini serangan-serangan kepada para kroni Pak Jokowi ini sudah sangat terang-terangan. Mm. Seperti tadi Mas Hersu bilang, Islah Barawi, Mm. ini dia coba teman-teman lihat wawancaranya di podcastnya Deddy Kobuse itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dia menjelaskan bahwa ada orang bernama Budi Setiadi, ada Cen-Cen, dan kemudian ada Zulkarnain Apriliantoni menemui Budi Ari itu ke rumahnya, rumah dinas di Widya Mm. Chandra, Mm. dan kemudian ada pembicaraan soal ini pengusaha judol nih ya, Mm. yang mendatangi salah satu pengusaha judol dan kemudian minta supaya ini loh ada eh, eh, website-website judol yang harus di take down, dan kemudian itu sudah di take down, dan Budi Ari kemudian menanyakan loh gimana itu ceritanya, itu sudah di take down gimana kalau sudah di take down, artinya dia meminta uang. Dan jelas terang-terangan Islah Barawi menjelaskan bahwa itu di uang 500 juta itu di apa namanya dibungkus dengan bungkus kopi begitu. Saya tidak tahu bungkus kopi itu sebesar apa begitu ya. Uang 500 juta tunai, tidak ada transferan begitu, yang langsung diserahkan ke rumah tersebut. Ini data dari mana? Islah Mm. Barawi begitu kan, Mm. kita ingin ingin tahu. Kalau dan itu sangat-sangat detail Mas Hirsu dijelaskan. Tapi kita Mm. juga tahu Islah ini adalah orang NU, dia juga pengajar, dia juga jaringan Islam moderat, dan kemudian dia juga pernah menjadi, saya lupa istilahnya, staf ahli atau apa begitu di Densus 88. Jadi Mm. dia memiliki jaringan juga lah di dalamnya kepolisian tersebut begitu. Iya.
Ya ini jadi dan lagi-lagi juga ditayangkan di Deddy Corbuzier gitu kan. Betul. Jadinya Dan ini Deddy Corbuzier adalah hmm, iya terusin aja titik-titik. Dan Deddy Corbuzier adalah Hmm, dia apa staf sus ya. ya Kalau status. di di Kementerian Pertahanan saya lupa Ya. jabatannya yang secara Hmm, hmm, secara formilnya ya, tapi hmm. yang jelas dia adalah Pangkatnya petinggi Letnan Kolonel. Oh, kan gitu. level Hmm, dan kemudian dia juga sahabat Pak Prabowo begitu ya. Sejak Pak Prabowo diundang ke podcastnya yang menonton sampai jutaan, tadinya Pak Prabowo nggak mau tapi akhirnya mau dan kemudian dia menjadi apa letkol tituler namanya ya Mas iya, Hersу iya. Hmm, namanya. Ya, dan sejak itu ya kita tahu dia menjadi pendukung berat dari Pak Prabowo. Tidak mungkin Deddy Corbuzier melakukan podcast seperti ini kepada Islah Bahrawi, kepada Said Didu begitu ya tanpa ada izin atau sepengetahuan dari Kemenhan, dari Pak Safri Samsudin atau juga dari apa orang-orangnya circle dari Pak Prabowo. hmm. Jadi kelihatannya memang sedang terjadi perubahan-perubahan ya, yang Ya. kita tinggal tunggu saja. Kan yang lagi rame ini soal pergantian Kapolri dan juga Kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan Agung sudah bantah. Mhm. Dan kita tahu kalau Jaksa Agung kan ini bukan circle-nya Jokowi. Kalau dia kan lebih ke Mhm. PDIP sebenarnya Jaksa BIP Agungnya betul. itu ya. Tapi kalau Listio Sigit dan juga kemudian Pak Mhm. Agus Bianto, Panglima TNI kan itu memang yang disebut sebagai geng Solo gitu. Walaupun sekarang Pak Listio Sigit kelihatannya sedang melakukan manuver-manuver juga ya Mbak ya. Lagi kemarin ngajak panen jagung ya. Hmm. Untuk menyenangkan Pak Prabowo Iya, begitu iya, kan iya. ya untuk Iya, berperan gitu ya terutama Pak Prabowo ini kan memang soal ketahanan pangan, kanan pangan. kemandirian pangan, kedaulatan pangan begitu. Hmm, Itu hmm, yang kemudian digarap oleh Polri, digarap hmm. oleh Listio Sigit Dan begitu ya. panen udah ekspor lagi ya Mbak, panen sampai ekspor ke Malaysia gitu ya. Iya, ekspor jagung. Jadi Ah, di Bengkayang itu ya di ya. Kalimantan Barat. Padahal kita biasanya selama ini kan kekurangan ya barang-barang gitu jagung dan sebagainya. Sekarang bisa ekspor, luar biasa ini kan gitu. Iya. Dan apa pernyataan Pak Prabowo pada pada Hmm, acara tersebut ini juga menarik, Mas Hersu. hmm, hmm, Dia mengatakan bahwa kita tidak mau dikerjain lagi, rakyat tidak bodoh lagi. Loh, hmm, yang ketika dikerjain dan ketika bodoh itu pas hmm. kapan, Pak? Ya, Pas polisi eranya dan siapa, Pak? tentaranya tentara rakyat katanya begitu ya. Betul, dan dia mengatakan bahwa Polri harus jadi polisi rakyat. Kita bukan tentara bayaran, begitu. Hmm, Jadi hmm, polisi hmm. harus jadi polisinya rakyat. Jadi Iya dong, jangan selama polisinya ini bukan polisi rakyat oligarki. ya, Pak. Iya, sebagainya gitu. Di bawah Oke. siapa itu, Pak, ketika polisi tidak menjadi polisi rakyat? Iya, iya. Ini menarik ini Mbak Agi. Kalau kita Betul. baca di balik anunya ya, kita baca dari gesturnya, dari pernyataannya, dan dari petanya itu jadi sangat menarik. Dan Mm-mm. saya melihat berarti kalau memang Dasko yang dikirim ke situ bertemu dengan Ibu Mm-mm. Megawati dan Prasetyo Hadi, Mensesnek ini kan juga Gerindra juga kan dia gitu. Ini Betul. berarti sinyal ya akan ada aliansi kembali nih politik antara PDIP dengan Gerindra. Kira-kira kan gitu ya Mbak Iya, jadinya ya. iya, Iya, iya. iya, betul. Jadi PDKT lah begitu. Iya, Dan bukan ini hanya memang PDKT perlu lagi sekali. nih. Udah Iya. bukan PDKT lagi, udah gitu. Betul. Dan ini apapun gitu yang terjadi, ini ujungnya adalah di 2029 Yes. gitu. Oke. Ya. Baik, kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi. Oh, sebelumnya Mhm. belum tentu 2029, bisa lebih cepat dari itu loh, Mbak. Dengan pesta, Iya, dengan soal pemakzulan, surat pemakzulan itu bisa terjadi semacam itu juga. betul. Ya, itu Itu jadi yang banyak ya diharapkan. intercept itu jadi ada operasi intercept itu Iya, potong dulu sebelum kemudian iya. sampai ke 2029. Ada Itu shortcut yes. gitu. Oke, kira-kira itu yang kita baca sementara ini, tapi nggak sesederhana itu karena Pak Jokowi Betul. pasti dengan jaringan yang cukup lama dan kekuatan modalnya pasti juga tidak tinggal diam kalau terjadi semacam itu ya. Mhm. Jadi ini bakal Iya, rame jangan ya. stres. Tapi Ya, nggak boleh stres, Pak nggak boleh Jokowi. stres ya. Nanti Pakai sakit kulitnya malah jaket ini. tinggi-tinggi gitu juga nggak apa-apa sih untuk ininya kan kerah Iya, leher. untuk Iya, menutup ya. Iya. iya, iya. Dan kalau diwawancara jangan garuk-garuk gitu, Pak. Nanti orang Iya, misalnya. menimbulkan spekulasi. Oke, sampai ketemu lagi esok. Hmm. Kami mohon pamit. Oh iya, jangan kita mengucapkan dulu selamat menyambut Hari Raya Idul Sama. Adha ya. Ya, Iya. baik. Mhm. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat beridul kurban. Hmm. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.